Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ulang tahun Gala Sky Adriansyah yang kedua ini berlangsung secara meriah. Banyak selebriti, YouTuber, dan influencer papan atas yang datang ke sana. Tapi satu orang yang netizen ini bertanya-tanya bakal datang nggak ya, yaitu Pak Dodi Sudrajat. Itu tidak datang ke pestanya. Atau lebih tepatnya ke Cele, karena datangnya ke rumah dan mereka semua tidak berada di rumah. Nah, mengapa kok Pak Faisal di sini tidak mengundang? Dan betapa kesalnya Pak Faisal saat Pak Dodi ini ucuk-ucuk ke rumah, bikin konten, terus kemudian tiup lilin di halaman rumah mereka ini tadi. Bakal kayak gimana perseteruan di antara dua keluarga ini tadi? Sebenarnya satu keluarga loh mereka ya. Tanggal 14 Juli kemarin, tepat 2 tahun Gala Sky Adriansyah ini berulang tahun. Pestanya ini dibikin meriah, terutama saat Fuji di sini merangkai dan menjadi inisiator dari pesta ini tadi. Dan banyaknya ornamen yang disukai oleh Gala Sky. Ini sukai anak saya waktu kecil dulu juga, yaitu ornamen ikan baby shark. Pesta yang meriah ini tadi memang diorganize secara profesional oleh organizer, dan ini bukan karena ingin bermewah-mewah atau ingin memanjakan Gala. Juga tidak ada perasaan ingin menyombongkan, tapi ini lebih kepada dipengaruhi oleh perasaan di mana Gala ini yang sekarang ini sendiri ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan bagaimana keinginan mereka untuk membuat pesta pertama sejak meninggalnya kedua orang tuanya ini menjadi sesuatu yang akan memorable dan akan dilihat dan dikenang Gala sepanjang hidupnya nanti. Dan lebih dari itu, ada faktor ingin membuat bangga almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi jikalau mereka melihat ini di atas sana. Dan acara ulang tahun Gala ini menunjukkan bahwa dia ini ada di tangan orang-orang yang tepat, karena banyak orang-orang yang juga dikenal di sini seperti Paula Baimwong, Tom Liwapa yang jauh-jauh datang dari Surabaya, Rachel V-nya, Fadil Jaidi, Ria Ricis dan Teguh Ryan, Thalia dan Tania anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda, serta banyak selebriti yang lain yang hadir ke ulang tahun ini tadi. Sehingga kalau menurut saya, Gala ini ada di antara orang-orang yang menyayanginya dan orang-orang yang dulu juga berteman baik dan menyayangi kedua orang tuanya. Lalu apa kabarnya Pak Dodi Sudrajat, kakeknya yang satu lagi, yang sama sekali tidak terlihat di pesta ulang tahun cucu sematawayangnya ini? Yang tersebar malah video ucapan selamat ulang tahunnya yang membawa balon di tempat yang lain, yang tidak lain tidak bukan adalah di depan rumah keluarga Pak Haji Faisal. Yang membuat saya heran itu sebenarnya kenapa sih dari dulu sampai sekarang itu Pak Dodi ini selalu bawa-bawa media. Kenapa dia ini nggak menyelesaikan semua ini secara senyap dan secara kekeluargaan? Saya pikir harusnya dia tahu kan kalau ulang tahunnya nggak ada di situ. Kenapa harus datang ke tempat itu, terus kemudian ngambil kursi, naruh kue tar, dinyalakan di situ, kayak mau didramatisir gitu loh. Dia ini laki atau perempuan ya yang suka mendramatisir sesuatu? Ini yang ada di pikiran saya. Atau jangan-jangan ada orang di balik Pak Dodi ini tadi yang merancang dan mengarahkan semua tingkah polanya. Dikit-dikit itu sosial media, sehingga terkesan dia ini nggak tulus. Bukankah akan lebih enak kalau video selamat ulang tahun itu dikirimnya japri aja, nggak usah disebarin ke sosial media. Dan siapa tahu itu akan membawa nilai lebih di mata Pak Haji Faisal tentang Pak Dodi Sudrajat. Menurut saya dengan memilih dan mengunggah video itu, ini terkesan mendramatisir, seolah pengen bikin drama baru, isu baru, menggiring opini seolah-olah Dedi ini dizolimi, nggak diizinkan bertemu, nggak diundang, dan sebagainya. Makanya kenapa kok mengarahnya ini nggak malah ke arah perdamaian, tapi malah menaikkan konten yang menimbulkan perpecahan. Sebenarnya kalau Pak Dodi ini mau sebentar saja merenung, sebenarnya dia akan tahu bahwa yang menyebabkan ini semua itu sebenarnya dia sendiri. Kenapa dia juga nggak diundang? Sebenarnya kayaknya dia sendiri yang menyebabkan tanpa dia sadari. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya.
Yuk. Dan kalaupun mau untuk menyelesaikan ini semua, nggak perlu banyak-banyak hal. Cukup datangi, ajak ngobrol berdua, dan lakukan ini dengan senyap. Maka seharusnya semua ini akan menuju ke arah yang diinginkan dan keluarga ini akan bisa berdamai. Mengapa harus tidak membawa media? Karena kalau menurut saya saat media itu datang, ketulusannya akan dipertanyakan. Dan dia harus datang seorang diri agar jelas bahwa permasalahan ini berasal dari mereka. Dan jangan bawa-bawa orang lain yang ada dan masuk ke dalam sini, terutama yang bukan keluarga. Dan terus jangan diunggah atau segala-galanya diupload ke sosial media. Kan bukan milenial juga gitu loh Pak. Jadi cobalah diselesaikan dan saya pikir ini akan bisa selesai. Dan itu sebenarnya adalah satu-satunya jalan. Karena jika Pak Dodi di sini tetap ngotot dengan cara dan gayanya, dengan semua isu dan masalah dan drama yang ada, maka sebenarnya tidak ada jalan kembali karena Pak Faisal di sini hatinya sudah tersakiti. Bukan hanya dia, tapi istri dan anak-anaknya pun merasakan hal yang sama. Dia sudah tidak berkenan lagi berhubungan dengan Pak Dodi. Dan saya sangat yakin nantinya ini ujung-ujungnya adalah pasti tidak diperbolehkan ketemu dengan Gala. Karena kekecewaan Pak Faisal ini sudah semakin besar. Dan Pak Dodi ini tidak pernah berhenti untuk membuktikan bahwa Pak Faisal ini benar. Datang ke rumah, tidak diundang, membuat konten di situ. Oke, kalau datang saja, nggak membuat konten, seharusnya ini nggak masalah. Bikin kontennya itu loh yang saya nggak habis pikir. Siapa sih sutradara atau aktor intelektual di balik tingkah pola Pak Dodi Sudrajat ini? Saya kira nggak berlebihan kalau saat ini Pak Faisal merasa bahwa dia ini sepertinya ditusuk dari belakang dari orang yang dianggapnya dia ini kenal baik dengan orang itu. Besannya sendiri. Terus nanti kalau dilarang ketemu sama Gala, drama lagi. Lalu apakah Pak Faisal di sini berlebihan kalau sampai melarang ketemu sama kakeknya yang lain? Selama Pak Dodi ini masih tetap melakukan apa yang dia lakukan selama ini, saya pikir itu nggak berlebihan. Karena Pak Faisal di sini berusaha untuk melindungi cucunya agar tidak terkontaminasi dengan kakeknya yang dipengaruhi oleh orang-orang yang pansos terhadap apa yang seharusnya terjadi. Pak Dodi ini kan jarang banget sendiri, datang cuma sama Mayang, selalu ada konco-konconya yang entah itu siapa, dan yang ditakutkan akan membawa dampak yang buruk. Dan terutama kalau ada media ini kan jadi satu soal lagi. Permasalahan antar keluarga itu semua orang juga mengalami, saya pun juga ada. Tapi kalau sudah menarik orang-orang luar ini sampai masuk ke dalamnya, ini tentu saja adalah sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Salah satunya datang nih kemarin ke studio saya, Tiara Marlin. Dan di situ juga saya bertanya secara langsung dan mengutarakan kegemasan saya. Dan saya saja gemas, apalagi Pak Faisal di sini. Dan makanya kenapa Pak Faisal akhirnya mengambil tindakan tegas adalah karena beliau ini sudah nggak tahu lagi harus bagaimana. Saya sudah katakan bahwa jangan sepelekan marahnya orang yang sabar. Jika orang yang sabar ini marah, maka dia bisa melakukan apapun untuk kembali ke titik manapun untuk melindungi keluarganya. Terutama jika di dalam keluarganya ada seorang anak kecil tidak berdaya yang usianya saja belum genap 2 tahun sebelum tanggal 14 kemarin, yatim piatu, dan pasti membutuhkan kasih sayang yang siapa lagi yang akan bisa memberikan selain Pak Dodi dan Bu Dewi. Loh kan ada Fuji, ada Fadli, kalau mereka memiliki keluarga sendiri, apakah akan terus bisa menyayangi seperti sekarang ini? Nah kalau mereka memiliki keluarga sendiri, kan pasti tidak akan segampang apa yang kita pikirkan. Dan orang yang sudah marah yang seperti ini, pasti akan mau melakukan apapun untuk melindungi siapa yang mereka sayangi. Tapi harapan saya semoga ini tidak terjadi. Dan semoga Pak Dodi segera diberikan hidayah untuk semudah mulai dulu dengan nggak usah disebar-sebarin ke sosial media. Segera dicepetin ketemu 4 mata aja dengan Pak Haji Faisal. Coba ngobrol, mencoba melupakan apa yang terjadi dan bicarakan apa yang akan bisa dilakukan ke depannya. Ingat Gala ini manusia dan dia membutuhkan kasih sayang dari kedua kakeknya. Kehilangan kedua orang tua itu sudah cukup. Jika ini harus membuat Gala kehilangan salah satu kakeknya, saya pikir juga kalau Gala diberikan kesempatan untuk bicara, dia akan pasti bicara untuk menahan kakeknya, melakukan apapun yang dia lakukan selama ini. Dan hampir setahun sejak meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi, rasanya kok belum ada titik permasalahan ini akan selesai. Apa yang akan terjadi menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Jika kalian memiliki permasalahan yang serupa, silahkan tanyakan dan hubungi nomor di bawah ini. Siapa tahu saya akan bisa bacakan kartunya dan melihatkan alternatif masa depan yang bisa kalian ambil di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.